3. Ramuan penyempurna. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Quran Surat Al-Baqarah. Setetes buih adalah sepercik samudra. Sebanyak-banyak buih di lautan, betapapun banyaknya, meski seluruhnya berhimpun, tidak lantas menjelma ke jamakan yang lebih besar dan luas dari samudra. Tak pula lalu disebut dengan sebutan selain samudra. Buih satu dan lainnya tak akan memisah dari samudra nan luas. Sejak mula hingga pada akhirnya, buih tetaplah menyatu dengan samudra. Sepanjang apapun perjalanannya, menempuh angkasa, menggumpal di udara, diterjang angin, entah rintik, entah deras sebagai hujan, menyusuri bumi dari kelokan-kelokan sungai dan kedalaman danau, entah dari mana hulu dan di mana hilirnya, tergenang berapapun lamanya, toh kembali juga ke samudra yang menerima buih dari manapun dan dalam keadaan apapun tanpa syarat untuk kembali tidak memisah. Inilah esensi dari wahdat al-wujud, kemanunggalan buih dan samudra. Buih bergerak sebagai ombak, sebagai badai, bergulung, bergelombang, pasang, surut, ataupun menguap. Bukan dan sungguh bukan karena daya dan upayanya sendiri. Ada kekuatan semesta yang bekerja untuk menghidupkannya, sedari angin, gerak dan bahasa tubuh bumi, tumbuhan, binatang, manusia, rotasi rembulan, hingga cahaya dan panas matahari, serta hal-hal tidak tampak yang tidak dapat disebut. Senyawa-senyawa yang saling mengasuh dan mengolah ini menegaskan bahwa tiap makhluk sesungguhnya bekerja sama untuk tujuan yang sama, manunggal. Apa yang kita sangka mati sesungguhnya hidup. Apa yang kita sangka hidup kelak mati. Waktu demi waktu adalah kebangkitan demi kebangkitan. Tidak selamanya yang tidak tampak bergerak itu tidak bergerak. Tidak selalu yang terlihat diam itu benar-benar diam. Sekujur tubuh makhluk di bumi terkena tipu daya gravitasi, sehingga tak merasakan bahwa rotasi bumi berkecepatan mencapai 1667 km per jam atau 463 meter per detik. Dan hebatnya, tidak ada makhluk yang berjatuhan. Diamnya bumi ternyata bergerak sangat cepat. Setetes buih adalah samudra nan luas, tetapi tidak demikian sebaliknya. Tiap-tiap hal dalam kehidupan memiliki tata caranya masing-masing untuk beribadah dan kembali kepada Tuhannya. Dan tiada yang lebih benar dari Tuhan. Tak ada pula tujuan kembali selain kepada Tuhan yang Maha Benar. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu kembalimu, tegas Quran Surat Al-Alaq, dan hanya kepadanya engkau dikembalikan, teguh Quran Surat Al-Qasas. Sejauh apapun pergi, setiap makhluk hanyalah bagai buih di samudra yang tak kemana-mana selain menuju kepadanya. Allah telah menetapkan atas makhluknya ramuan sempurna bernama Sibghatallah. Sibghatallah yang berarti celupan Allah adalah ramuan kemanunggalan yang setiap makhluk telah dicelupkannya ke dalamnya dan akan basah selamanya. Setiap jiwa seketika merasa kering kerontang jika sedikit saja berusaha menjauh.
Jika upaya menjauh dari Tuhan itu disebut sebagai perbuatan berdosa, maka sesungguhnya perasaan berdosa jauh lebih penting dari dosa itu sendiri. Kita akan menjadi gelisah, tak akan bisa lebih jauh dari perasaan tidak tentram, lalu merindukan oase bernama harapan untuk diampuni dan diterima. Kembali sesuai fitrah, sesuai keadaan semula. Penghujung dari asa itu adalah kerinduan pada ilahi Robbi. Jika bukan ketakutan tidak diterima kembali dan tahu harus berlabuh kemana, adakah Tuhan selain Allah? Celupan Allah itulah yang menjadikan setiap buih pada hakikatnya adalah samudera. Adam adalah cerminan Tuhannya, dan setiap gerak-gerik wayang tak ubahnya bayang-bayang dari gerak-gerik dalang. Inilah hakikat dari kemanunggalan dalam makna tidak memisah dan tidak pernah bisa memisah. Pada mulanya sampai pada akhirnya, setiap makhluk menyatu, tetapi tidak menjadi satu dengan Sang Khalik. Menyatu, tetapi tidak menjadi satu. Tiada yang di luar jangkauan yang maha mendengar dan maha melihat. Allah adalah Sang Maha Esensi. Ibarat biang bagi pewangi, tiadalah wangi itu selain dari bibitnya. Sang Maha Esensi tiada bertambah, tiada pula berkurang kemutlakannya, karena keharuman dari aroma-aromanya sendiri. Dia wangi karena wanginya sendiri. Adanya tidak bergantung pada parfum-parfum apapun. Justru wangian itulah yang tergantung dari asal-muasal keharuman itu. Tanpa bibit aroma, tak akan pernah ada parfum, apalagi wanginya. Setetes saja menyempurnakan ramuan parfum dari aneka bahan lainnya. Itulah perumpamaan bagi zibghatallah, celupan Allah, yang dengan satu tetes saja dari celupannya, maka sempurnalah segala kejadian semesta. Kunci segala gaib. Allah adalah kemahaluasan pengetahuan yang tiada batasnya. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meski kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surat Al-Kahfi. Demikian pula jika seluruh kulit kayu dan batang pohon di bumi dijadikan kertas dan pena, rahasia ilmu Allah tidak tersurat pun tidak terbaca. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Quran Surat Luqman. Allah adalah pelukis yang maha detail. Ia mengarsir dedaunan, melukis urat-urat di tubuh manusia dan binatang, mencipta setiap butiran pasir setitik demi setitik, satu persatu dalam satu waktu. 6 masa penciptaan bumi dan langit sesungguhnya hanyalah satu waktu bagi Tuhan yang Maha Satu. Dia menuliskan setiap kejadian di Lauh Al-Mahfudz sebelum setiap peristiwa berlaku dalam kehidupan. Dia Maha tahu momen segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada untuk mengalaminya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang
di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah dan kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz. Firman Allah dalam Quran surat Al-An'am, Dia benar-benar tahu siapa dan apa yang diciptakannya, dan mencipta skenario dari awal hingga akhir kisah. Bagi Allah, setiap hal tamat sebelum dimulai. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Demikian tersurat dalam Quran surat Al-Baqarah. Allah tetap menciptakan manusia dan mengangkatnya sebagai khalifah di muka bumi, meski Dia tahu bahwa manusia akan berbuat kerusakan. Dia pula yang berkehendak agar terdapat orang-orang tidak beriman di antara mereka yang beriman, dan dengan demikianlah harmoni berlangsung dalam kehidupan, dan agar jelas sebagai pembeda. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah orang-orang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka semua menjadi orang beriman? Sergah Allah sebagaimana tertulis dalam Quran surat Yunus. Dialah Maha Samudra yang menerima buih dari manapun dan dalam keadaan bagaimanapun, tanpa syarat, untuk kembali tidak memisah. Kasih sayang Allah dikukuhkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, melebihi kemurkaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diketahui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menulis di dalam kitabnya. Dia menulis atas dirinya sendiri. Dia meletakkan di sisinya pada arsy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ampunan darinya tiada habis, meski diminta untuk menghapus dosa dan kesalahan setiap dan semua makhluk. Dia memberi napas tanpa diminta, mengalirkan darah tanpa ada yang pernah berdoa, mengeluarkan keringat dari pori-pori tanpa membeda-bedakan siapa yang beriman, siapa yang tidak, menjaga tiada jeda, tiada lena, tidak tidur, tidak pula mengantuk. Ibadah juga maksiat manusia tak menambah keagungan Allah. Bahkan, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran surat Ibrahim. Tak ada yang bisa menggugatnya. Dia maha benar dan maha suci. Bila pun berkehendak mawas diri, sesungguhnya tiada yang percuma selain yang manusia sia-siakan sendiri. Allah memberi manfaat, manusia saja yang tidak tahu diri. Diserukan dalam Quran surat Ali Imran. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu sia-sia. Selalu ada guna, selalu ada rahasia dalam esensi ramuannya, dan tak ada yang lepas kendali dari ketetapannya. Itulah spirit deklarasi kesempurnaan yang membahana pada hari ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu Allah yang pamungkas. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu ad-dinmu, dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai ad-din bagimu. Quran surat Al-Ma'idah. Allah mengukuhkan 3 hal utama sesuai urutan yang semestinya, tidak acak, tidak pula dapat dibolak-balik.
ketiganya ditetapkan secara mutlak dengan keakuannya, yang menegaskan ketidakberjarakan Sang Maha Aku dengan Sang Aku, sekaligus mengukuhkan sifat ayat ini yang amat personal, sangat intim. Sebuah deklarasi kesempurnaan pribadi yang bukan untuk dipaksakan kepada siapapun di luar diri Sang Aku. Kalimat "telah aku sempurnakan" menandakan proses panjang, mengawali, berangsur-angsur, menempuh dan melampaui zaman demi zaman, yang bermula dari ketidaksempurnaan dan berakhir dengan kesempurnaan, pun menegaskan kedudukan sibghatullah dalam persenyawaan hal-hal yang disempurnakan itu, yaitu ad-din. Definisi ad-din dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama adalah nasihat, yang senapas dengan ayat "tidak ada paksaan dalam ad-din" agama. Quran Surat Al-Baqarah. Tidak ada paksaan dalam nasihat menasihati, baik menerima maupun menolak nasihat. Demikian pula lah kedudukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Allah menugaskan beliau untuk menasihati umat mengenai bagaimana menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan untuk memaksakan kehendak, bukan pula untuk memaksakan Islam sebagai ad-din. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dan Anas bin Malik radhiyallahu an. Pemaksaan kehendak dalam bentuk apapun dan sekecil apapun hanya akan menimbulkan gesekan yang semakin dibiarkan semakin panas, dan ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, Sang Rabbal Alamin, mengatur alam semesta, mengutus Rasulullah yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya. Demikianlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dawuh atau perintah Gusti Allah itu dengan sebaik-baik teladan. Sepanjang hayat, Muhammad senantiasa memberi nasihat juga kepada Abu Thalib hingga embusan napas terakhir paman tercinta agar menerima ad-din al-Islam. Tetapi Allah lah yang memutuskan apa yang lebih baik baginya. Padahal Abu Thalib sangat mencintai keponakannya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, dan tidak ada yang meragukan cintanya itu. Semasa hidup, ia mengikuti dan mendukung perjuangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mensyiarkan ajaran tiada Tuhan selain Allah. Allah pun berjanji mencintai, mengasihi, dan mengampuni siapapun yang mengikuti jalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran. Allah mencintai, mengasihi, dan mengampuni Abu Thalib dengan caranya sendiri yang indah. Nasihat yang membumi. Ad-din al-Islam memang adalah agama di sisi Allah. Innad dina indallahil Islam, yang datang dari Allah langsung, bukan dari narasumber selainnya, bukan pula karangan manusia. Namun ini tidak lantas menjadikan Islam menggugurkan agama-agama lain yang datang sebelumnya, apalagi menyalahkan agama-agama itu. Dalam
Al-Maidah diteguhkan. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Sungguh terang benderang disebutkan betapa kitab-kitab sebelum Al-Quran pun membawa kebenaran, dan Al-Quran membenarkannya, mempertegas betapa Muhammad datang bukan untuk memaksakan kehendak dan membatalkan ajaran para rasul sebelumnya, tetapi untuk menyempurnakan akhlak mulia dengan ramuan penyempurna ad-din al-Islam, yang dengan ramuan itu berlaku penegasan dalam Quran surat Al-Maidah. Telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Dan dalam Quran surat As-Saffat, Allah memastikan sebenarnya Dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Allah mengukuhkan pula dalam Quran surat Al-Anbiya, dan tidaklah kami mengutus seorang pun rasul sebelum dirimu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Baik Muhammad maupun rasul-rasul sebelumnya mengibarkan panji tauhid yang satu, yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berbeda dan membedakan benang merah ajaran kemurnian keesaan Tuhan yang mereka bawa. Tata cara peribadatan personal dan sosial tiap umat dari tiap rasul disesuaikan dengan budaya dan keadaan zaman. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Quran Surat Ibrahim. Dari tiap-tiap rasul itu, Allah menetapkan kaidah tersendiri tentang bagaimana kaum dari rasul itu menyembahnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah, bagi tiap-tiap umat di antara kamu, kami sengaja memberikan aturan sendiri dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya manusia dijadikan satu umat. Namun tidak demikian, karena Allah sengaja hendak mengujimu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah engkau semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Merujuk pada ayat tersebut, maka menjadi benar-benar tiada guna berselisih paham, merasa paling benar di antara yang lain, apalagi memaksakan kehendak agar diikuti. Kedudukan Islam sebagai penyempurna dan Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kesempurnaan dengan tugas menyempurnakan akhlak mulia, meneguhkan pemahaman bahwa Islam pun tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dengan agama-agama sebelumnya. Penyempurna membutuhkan yang disempurnakan, pun sebaliknya. Tanpa yang disempurnakan, apa guna yang menyempurnakan itu? Penyempurna belum tentu pula yang paling sempurna. Berdiri sendiri justru membuat kedudukan dan fungsi sebagai penyempurna lenyap. Agama-agama itu adalah tetesan-tetesan air kehidupan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sebelum Muhammad, diolah dengan kearifan para Rasul sehingga menjadi suri teladan serta jalan hidup berakhlak mulia. Dan Islam adalah tetesan terakhirnya, celupan Allah yang terakhir, yang kemudian menjadikan ramuan tetesan-tetesan kehidupan itu menjadi sempurna bagi manusia, laksana tirta pawitra, air kehidupan,
bagi Bima dalam kisah pewayangan yang darinya memancar kesejatian hidup. Ibarat dinamika di laboratorium, Tuhan adalah Sang Maha Ilmuwan. Ayat-ayatnya yang diwahyukan kepada para rasul, yang dari kitab-kitab itu satu agama diturunkan, adalah senyawa-senyawa ramuan bernama mukjizat akhlak mulia. Muhammad diturunkan untuk meneteskan ramuan terakhir, ramuan penyempurna dari ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaga kemurniannya. Demikian Allah merumuskannya dalam Quran surat Al-Hijr. Jika Allah yang menjaga, maka Dia sebaik-baik penjaga, dan penjaganya adalah sebaik-baik penjagaan. Jika yang dijaga adalah kemurnian Al-Quran, maka tiada yang dapat menodai, tiada pula yang bisa mencederai kemurnian Al-Quran. Engkau sangka engkau telah memegang airnya, padahal yang kau sentuh hanyalah basah dari embun cawannya yang kuat namun lembut. Tiada yang berhak mencecap nikmat Al-Quran kecuali ia yang mendapatkan hak untuk meneguknya. Setelah tahapan, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu ad-dinmu, sebagaimana dikekalkan dalam Quran surat Al-Ma'idah. Maka berikutnya adalah, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Nikmat apalagi yang lebih nikmat daripada mencecap kemurnian Al-Quran, sehingga turut sempurnalah ayat-ayat kauniyah Allah dalam diri kita. Lalu siapakah yang dibukakan baginya penutup tabung kemurnian Al-Quran, induk segala mukjizat yang datang dari Allah itu? Dalam Quran surat Al-Baqarah mengungkapkan sandi-sandi pembuka tutup tabung itu. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah memiliki redaksional dzalika yang bermakna itu, dan bukan hadza yang berarti ini, untuk meneguhkan jarak Al-Quran dengan manusia yang ditunjukkan kepadanya kitab itu. Termaktub di ayat ini bahwa Al-Quran tidak mengandung keraguan di dalamnya, tetapi masih diragukan oleh mereka yang masuk golongan dzalika, yaitu golongan yang hanya menerima sebagian, tetapi menolak sebagian lainnya dari ayat-ayat Allah. Mereka mengambil keuntungan dan keringanan dari ayat-ayat itu demi kesenangan pribadi semata. Lalu siapakah golongan hadza yang tidak meragukan Al-Quran? Sangat jelas, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang mereka berada di dalam naungan Al-Quran. Siapakah mereka yang bertakwa itu? Ayat berikutnya menyebutkan, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kemudian, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ternyata sandi pertama adalah mengimani kegaiban, mengimani bahwa selain yang tampak, ada yang tidak tampak, dan sesungguhnya yang tidak tampak itu lebih agung daripada yang tampak. Untuk mengenali diri, manusia yang selama ini beranggapan bahwa dirinya makhluk tampak, bolehlah meneliti ulang tubuhnya. Lebih banyak mana antara bagian tubuhnya yang tampak
dan yang tidak tampak. Bukankah yang tampak hanya kulit dan organ-organ di atas permukaan kulit? Bukankah yang tidak tampak, yang tersembunyi di bawah permukaan, jauh lebih banyak? Bukankah manusia tidak pernah benar-benar melihat sendiri anggota badannya yang tidak tampak itu? Bukankah untuk melihat organ tubuhnya yang tidak tampak itu, manusia membutuhkan alat bantu? Bahkan untuk menyentuh secara nyata bagian tubuh di bawah permukaan kulit itu, tidak bisa tidak, manusia harus dibedah. Bukankah itu menyakitkan dan menyakiti? Jelaslah sudah betapa sesungguhnya manusia yang mengaku sebagai makhluk zahir, makhluk tampak, sesungguhnya adalah makhluk batin, makhluk tidak tampak, makhluk gaib. Lebih banyak anasir tidak tampak dalam diri manusia. Bukan hanya berupa organ tubuh di bawah permukaan kulitnya, masih ada pula jiwa, ruh, dan hati yang sangat vital meski tidak tampak. Perasaan dan pikiran pun tidak tampak wujudnya, abstrak sekaligus absurd, karena sering tidak sejalan ihwal pemiliknya, tidak bisa membedakan mana pikiran, mana perasaan manusia, tidak mengenal dirinya sendiri. Pun hal-hal tidak tampak dalam diri manusia yang justru lebih sering mempengaruhi hal-hal tampak. Tensi darah yang naik bisa melumpuhkan organ tubuh yang tampak. Detak jantung yang berdegup kencang bisa membanting sekujur tubuh yang tampak. Suhu badan yang menaiki ambang batas normal bisa menggetarkan seluruh badan yang tampak. Pikiran yang kacau, perasaan yang kalut, tensi darah, detak jantung, suhu badan, dan hal-hal yang ada namun tidak tampak dalam diri manusia lebih menentukan daripada hal-hal yang tampak, yang jika disadari ternyata hanya kemasan yang terus-menerus menuntut dipercantik dengan aksesoris dan kepalsuan. Jika masih hanya memperhatikan yang tampak tetapi mengabaikan yang tidak tampak, bagaimana bisa jiwa raga mencecap nikmat mukjizat Allah? Al-Quran Al-Karim berisi kemurnian dan kesejatian, bukan aksesoris dan kepalsuan. Disebut Al-Quran bukan karena sampul yang berkulit tebal dan didandani bagus, tapi karena kandungannya yang murni dan terjaga kemurniannya. Tak kalah haus, bukan gelas yang sesungguhnya paling utama, tapi air. Kesejatian yang melegakan dahaga. Cahaya menembus tubuh. Jasad laksana wadah. Ia harus bersih dari segala rintang, segala penghalang, suci dari najis dan kotor, dan dipastikan ditempati kekosongan sehingga siap untuk dipenuhi oleh isi. Trinitas kegaiban terdiri dari wadah, kosong, dan isi. Lihat dan perhatikanlah baik-baik. Wadah ditempati oleh kosong, sedang kosong dipenuhi oleh isi. Lalu isi memenuhi kosong yang telah lebih dulu menempati wadah. Wadah menampung kosong dan isi. Keduanya sama-sama ada, tetapi tidak sama-sama tampak. Kosong ada, tetapi tidak tampak. Isi ada dan tampak. Isi memenuhi kosong, sehingga kosong menjadi fana, tidak ada, dan benar-benar tidak ada. Isi menjadi bakok, ada, dan satu-satunya yang ada. Jadi ada dan tiada berada dalam satu wadah, dan wadah itu sesungguhnya adalah lapis-lapis dimensi. Wadah itu berada di dalam wadah yang lebih besar lagi, dan wadah yang lebih besar lagi itu berada di dalam wadah yang jauh lebih besar lagi.
begitu seterusnya. Wadah yang terbesar di antara yang terbesar adalah ilmu Allah yang Maha Besar, cahaya di atas cahaya yang meliputi segala sesuatu. Ilmu adalah cahaya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika wadah terbesar adalah cahaya dan cahaya terbesar dalam sistem tata surya Bima Sakti adalah cahaya matahari, maka cahaya matahari itulah wadah terbesar yang menampung langit dan bumi. Namun cahaya pun bukanlah kesejatian, ia bukan zat, ia hanya sifat. Mataharilah yang layak disebut zat. Di dalam sifat terkandung asma, sebagaimana di dalam cahaya terkandung sinar. Cahaya adalah terangnya, sinar adalah benderangnya. Sinar inilah yang memancar menembus atmosfer hingga menyentuh permukaan bumi. Di dalam sinar itu terkandung panas, seperti halnya di dalam asma terkandung af'al. Panas matahari inilah yang menyentuh kulit manusia, sedangkan sinar meliputinya. Cahaya menaungi, sementara matahari tetap di tempatnya. Ia ada di mana-mana, tetapi tidak kemana-mana. Sinar mataharilah yang menelusup hingga kemana-mana. Ia menumbuhkan tanaman, bersentuhan dengan dedaunan dan menjelma klorofil, pun menumbuhkan manusia, memekarkan pori-pori hingga sehatlah sistem pembuangan residu dalam tubuh, dan berkembanglah segala yang ada di bawah permukaan kulit kita. Sinar matahari menyerap air, menguapkannya, hingga menggumpal di angkasa dan akhirnya turun lagi ke bumi sebagai hujan. Panas matahari yang merasuk ke bumi dan mengolahnya menjadi panas bumi, terhimpun sebagai magma di dasar raga bumi, sehingga mampu mengolah dirinya sendiri dari dalam. Demikianlah perumpamaan zat, sifat, asma, dan af'al Sang Maha Gaib. Tiga hal saja yang sampai pada makhluknya, sifat, asma, dan af'al. Sebagaimana yang sampai pada manusia adalah cahaya, sinar, dan panas matahari. Jikapun manusia berhasrat kuat melihat matahari, mata telanjangnya akan mengalami keadaan silau dan bahkan buta. Padahal yang tampak baginya hanyalah cahaya matahari, bukan matahari itu sendiri. Penutup dari deklarasi kesempurnaan adalah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai ad-dinmu. Quran Surat Al-Ma'idah. Islam sebagai ad-din ini serupa dengan Syam. Bagi ad-din matahari, bagi agama. Jika agama adalah pola hidup, maka pola hidup itu ditentukan terutama oleh asupan cahaya, sinar, dan panas matahari. Islamlah matahari bagi ad-din yang telah Allah ridhoi bagimu. Islam adalah rahmat bagi semesta. Matahari yang meliputi kehidupan, bukan sebaliknya. Anasir matahari yang merasuk, menumbuhkan dan menghidupi tubuh manusia dengan menembus pori-porinya, dan bukan sebaliknya. Setiap daun bergerak ke arah cahaya, tetapi cahayalah yang menentukan sisi mana yang tersinari menghangat, dan sisi mana yang tetap dalam kegelapan dan lembab. Abu Tufail, seorang syekh dari tarekat Naqsabandi Haqqani di Jawa Barat, mengatakan, terlalu mustahil jika kita yang memasuki Islam, Islamlah yang memasuki kita. Maka keluarlah dari kenyamanan rumahmu, agar kau cukup mendapatkan cahaya, agar Islam memasuki dirimu sepenuhnya, seutuhnya, seluruhnya. Islam adalah matahari.
tiada yang bergerak mengelilinginya, melainkan menurut orbitnya masing-masing.